Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yafsirkus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah ta'ziyah calon mati yang saya hormati. Kalau sakratul maut muncul ajal tiba, malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih. Apakah umurnya tua atau muda, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin sholat atau sanat capilana, kalau sampai saatnya mesti berangkat berbaring di liang lahat alam kubur. Yang dibawa ke sana tidak ada apa-apa, tangan kosong, kan parukukna tu mati akan sana lamurukna. Kain amat murah, tapi apa hendak dikata itulah kenyataannya. Almarhum Haji Andi Muhammad Ramli SHMH bin Andi Lantara, lahir tanggal 15 bulan 7 1960, berarti umurnya sekitar 64 ya, 63, 62, 63. Memang masa dipetik itu antara umur 60-70. Di sini umumnya orang dipetik pulang kampung akhir. Maka silakan tanya semua dirinya masing-masing. Sudah di posisi saatnya dipetik apa belum? Kalau di atas 60 sudah mulai berkurang. Di atas 70 lebih kurang lagi. Di atas 80 tinggal sedikit. Di atas 90 tahun hampir tidak ada. Di atas 100 tahun udah kiri kanan kita mencari orang yang umurnya di atas 100 tahun. Yang umum, yang banyak, yang masyhur 60-70. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya. Masa petiknya umatku antara umur 60 ke 70 kata Rasul. Maka wahai orang-orang yang sudah berada di posisi 60-70, condonglah untuk kegiatan akhirat. Kurangilah capila-capila, kurangilah ngerumpi kalau tidak bisa berhenti. Ayo tahajud, apatah lagi di atas 70, volume kebutuhan tidur kan tinggal sedikit. Beda anak-anak masih butuh tidur 8 jam sampai 10 jam. Tapi di atas 70 tahun paling 4 jam sampai 6 jam. Daripada bolak-balik saja dirinya di tempat tidur, yuk bangun sholat tahajud.
Tidak bisa Ustaz. Loh kok tidak bisa, alasannya apa? Tidurnya kan tinggal sedikit. Kemudian di saat ngaji masjid atau tarhim, wassalatu wassalamu alaik, itu kan masih bisa 4 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Tidak mampu 2 rakaat tahajud, tidak usah witir. Belum sanggup, langsung saja 1 rakaat witir namanya. Tidak mampu, atin robawan no. Wahai yang 60 tahun ke atas, yuk mulailah tahajud. Mulailah duha. Salat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kemudian dalam setiap hari berupayalah jangan lewat hari tanpa pernah bersedekah. Terserah berapa-berapa, yang jelas ada sedekahnya dalam hari itu. Jangan sampai lewat hari tanpa sedekah. Kenapa? Seperti almarhum Pak Andi, apa yang dibawa ke kubur? Tidak ada apa-apa, tangan kosong. Betul tidak kira-kira? Ya Allah ya Rabb. Ya syukur-syukur kalau ada anak di belakang yang bisa doa untuk kita. Kemarin saya ceramah takziah, yang protokol dia bilang kita baca Fatihah untuk almarhum. Fatihah. Woi, sebut namanya. Karena baca Fatihah buat almarhum atau almarhumah, lalu tidak sebut nama, itu diibaratkan mengirim surat tanpa alamat. Mesti sebut nama. Makanya tadi disebut almarhum Haji Andi Ramli SHMA bin Haji Andi Lantara. Biar nyampai. Kalau tidak sebut nama, ngirim surat tanpa alamat. Ada yang bilang, Ustaz, ada hadisnya itu baca Fatihah buat orang. Ada. Dia bilang tidak pernah saya baca Ustaz. Makanya ngaji dulu dong. Ngaji lebih banyak lagi. Di hadis mana Ustaz? Bukhari. Mana hadisnya? Afdalud doa alhamdu. Seafdal doa adalah alhamdu. Hadis itu bentuknya umum. Jadi itu alhamdu, mau doa apapun alhamdu, tergantung niatnya. Makanya ya Allah, dengan berkah Fatihah, dengan pahala Fatihah untuk almarhum Haji Andi Muhammad Ramli SHMA, sampaikan pahala untuknya. Lalu jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosaku. Gitu. Sampai. Ada yang pernah telepon saya, tapi udah lama. Halo, Abdullah Amri, saya. Kenapa? Saya ada di kuburan Ustaz. Terus? Apa yang saya lakukan? Saya bilang bacakan Fatihah. Dia bilang sampai ya. Bukan aku nanti nanu tapak. Sekali kau mau mati nak baca kau Fatihah. Iya sih, karena nanya dijawab nantang. Sekali tidak usah nanya. Baca pumicu tuh. Dia bilang kan di Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau tunjuki kami, apa bunganya orang mati? Inilah contohnya orang beragama pakai akal-akalan, bukan pakai dalil. Orang beragama bukan pakai akal-akalan, pakai dalil. Mestinya nanya saya dong, apa dalilnya baca Fatihah buat orang yang telah meninggal? Supaya diberitahu.
Cuma dalil itu kan terbagi dua. Ada dalil sifatnya umum, ada dalil sifatnya khusus. Gitu. Nabi dina siratal mustaqim semenanda. Lalu gini deh, kalau toh tidak sependapat dengan orang, hargai juga pendapatnya orang. Jangan sedikit-sedikit bid'ah, musyrik, neraka, pelan-pelan. Periwayat hadis nomor 1 namanya Imam Bukhari. Saya pernah serai kuburnya Imam Bukhari. Di sekitar kuburnya Imam Bukhari tidak berhenti-berhenti orang baca Fatihah, tidak berhenti-berhenti orang baca Yasin. Di sekitar kuburnya Imam Bukhari tidak ada orang komplain. Tidak sama di Makassar, biar baca Yasin malam Jumat ada orang lagi bid'ah. Rasul tidak pernah lakukan. Ya Allah, pelan-pelan. Masa sih baca Yasin kok bid'ah? Baca koran tidak bid'ah. Aneh, lucu, bin ajaib. Maka ini yang pertama, doa untuk almarhum, dan Fatihah itu termasuk doa. Yang kedua, berapa sih anaknya almarhum? 3. Yang kedua, anaknya yang 3 orang itu sedekahkan orang tuanya. Sedekah itu memadamkan panasnya kuburan. Apa model sedekahnya? Ala kaifat, terserah kamu. Kue, air minum, ini sedekah. Pakaian-pakaiannya yang masih layak pakai, kasih orang nih baju kokonya, tolong dipakai sholat. Nih songkoknya pakai sholat. Sedekah memadamkan panasnya kuburan. Bahkan menurut pendapat ulama yang masyhur, sunat hukumnya bersedekah buat orang yang telah meninggal. Dia bilang, iya Ustaz, tapi jangan makanan. Loh, apa bedanya? Dia bilang ada hadis Rasul tidak makan di rumah kematian. Itu baru satu hadis. Baca juga hadis lain, Rasul makan di rumah orangnya kematian. Jadi 2 hadisnya, menyebabkan kita berpikir dan melakukan kajian hadis. Kenapa di sini Rasul tidak makan dan kenapa hadis ini Rasul makan? Maka penting mempelajari namanya asbabul urud fil hadis. Yang di sini Rasul tidak makan, agak melanandre nade metoga ada, to kasiasi. Tapi itu dia lihat tadi situ, Rasul tidak makan dan tidak ada tertulis dan tidak minum. Yang ada Rasul tidak makan, tidak ada tertulis dan tidak minum. Maka dia pidato, jangan makan, minum boleh. Oh lala, nanti kamu punya cendolok, nak karena ini ujede, nak boleh ke cendolok, nak keparantaran tasin tuh kan. Kalau begini caranya berpikir, maka saya berkata, tidak usah puasa kalau Ramadan ibu-ibu perempuan, tidak usah puasa. Kenapa? Karena ayatnya itu yang disuruh puasa laki-laki. Coba buka ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu dalam bahasa Arab itu namanya muzakkar. Muzakkar itu laki-laki. Jadi mestinya diterjemahkan, wahai orang-orang yang beriman laki-laki, diwajibkan atasmu puasa. Nah, kalau begitu orang beriman perempuan tidak usah puasa karena laki-laki disebut. Makanya penting belajar namanya ilmu balaga. Ini namanya majasi mursal ala kajusiyah. Ketemu? Enggak Ustaz, karena yang tertulis makan. Oh astagfirullahaladzim. Gimana kalau ibu masuk di toilet? Biasa ada mall tertulis di situ di toilet beol 2.000 rupiah. Tidak tertulis beol dan kencing. Hanya beol 2.000 rupiah. Ya lalu kau tak miai ke beol kita tulis. Ente kama batin anak cengkena sempurna. Itu satu paket. Itu satu kesatuan. Disebut puasa laki-laki, otomatis juga perempuan. Disebut Rasul tidak makan, tidak minum. Tapi itu baru satu hadis. Ada hadis lain Rasul makan.
Loh kok gini pidatonya? Ya terserah saya kan diundang. Sependapat monggo ikuti. Tidak sependapat tidak usah saya dijadikan musuh, dijadikan teman berpikir. Kalau Pak Haji Tabri sependapat saya tahu persis ini. Pasti dia bilang dalam hatinya cocok. Gitu. Nah udah 2 nih dilakukan anak-anaknya yang 3 orang itu. Baca Fatihah, Fatihah itu termasuk doa. Kemudian yang kedua, sedekah. Yang ketiga, ziarahi kuburnya. Kapan ziarah kubur? Terserah. Loh kok terserah, kan ada Rasul jadi contoh Ustaz. Tidak semua yang dilakukan Rasul adalah contoh. Tidak semua. Ada yang dilakukan Rasul haram hukumnya dicontoh. Jadi pelan-pelan pidatonya. Saudara-saudara, mari kita ikuti Rasul. Apa yang pernah dilakukan Rasul kita lakukan. Yang tidak dilakukan Rasul jangan lakukan. Bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Yang dilakukan Rasul itu yang kita lakukan. Yang ngajar siapa? Rasul 13 istrinya. Lakukan menjo. Nah karena sunnah, cocok di sunnah. Nah karena bayi nena, coba minta ini sunnah juga, aku sunnapin ruang kok. Yang dilakukan Rasul itu namanya sunnah. Sunnah bermakna at-tariqah. At-tariqah itu adalah jalan. Tapi tidak semua yang dijalani Rasul kita juga mesti jalani. Gitu. Ziarah kubur. Rasul ziarah kubur, tapi ibu tidak perlu contoh. Kenapa? Rasul nanti ziarah kubur kalau tengah malam, menjelang subuh dan sendiri. Ngapain contoh yang malam Jumat mati lampu bosi-bosi. Nampak perkuburan macanda. Nampak nukan assalamu lo pagi pampir marangko di komotor. Jadi dena yang mana na jamai nabi tak mesti dijamato. Itulah membutuhkan kajian. Oh saya baca dalam hadis begini, betul. Tapi hadis itu kan membutuhkan syarah, membutuhkan penjelasan. Baca kitab hadis Riyadhus Shalihin, baca penjelasannya, namanya Dalilul Falihin. Baca Bukhari, baca penjelasannya, namanya Fathul Bari. Baca tafsir Jalalain, tafsir dasar, baca lanjutannya, namanya tafsir As-Sawi. Tidak baca, mending diam daripada suka mengkritisi orang. Gitu. Nah, sudah 3 nih yang dilakukan anaknya. Doa tadi, Fatihah termasuk doa. Kemudian sedekah, apapun modelnya. Kemudian yang ketiga, ziarahi kuburnya. Kapan ziarah kubur? Terserah. Ibu-ibu nih, pernah enggak dengar katanya orang haid tidak boleh ziarah kubur? Pernah enggak? Pernah kan? Pernah kan Bu dengar tidak boleh ziarah kubur orang haid? Nah, ini perlu ditambah pengajiannya. Yang dimaksud di situ orang haid tidak boleh ziarah kubur. Maksudnya adalah kalau kubur itu berada di dalam masjid. Jadi bukan persoalan kuburnya, masjidnya. Paham dah? Adakah kuburan dalam masjid? Banyak. Kuburnya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi di Madinah, di Raudah kan? Sudah ketemu jawaban. Kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron, saya dari sana, itu dalam masjid. Kuburnya Luqmanul Hakim, saya dari sana di Alexandria, dalam masjid. Terlalu banyak kubur dalam masjid. Katanya tidak boleh orang berkubur di masjid. Betul. Awalnya sih di luar masjid. Bertambah perluasan masjid, masuklah dalam masjid. Maka keluarlah ungkapan dalam ilmu fikih, orang haid tidak boleh ziarah kubur. Yang dimaksud itu. Pentingnya orang kajian biar ngerti. Jadi almarhum ziarah kubur. Saya baca dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Ternyata kalau kita ziarah kubur, itu rohnya dia lihat kita. Dan dia gembira. Berkata Profesor Dr. Quraisyihab, ahli tafsir untuk zaman sekarang. Ia berkata diibaratkan kayak televisi. Kita nonton televisi, kita lihat orang di dalam. Tapi orang di dalam di televisi tidak lihat kita. Begitu gambarannya roh. Jadi kalau kita datang, dia lihat kita. Makanya kalau datang secara kubur, jangan terburu-buru pulang. Tinggal-tinggal dulu karena dia senang. Dan di saat mau masuk kuburan, disunatkan assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum karena dia dengar. Kalau dia tidak dengar, ngapain assalamualaikum? Tapi karena dia dengar. Cuma kalau masuk di kuburan memberi salam, karena memberi salam itu kan terbagi 3. Salam dalam sholat, mengakhiri sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan menunggu jawaban. Tapi masuk bertamu di rumahnya orang, jangan masuk sebelum ada balasan salam. Masuk di kuburan memberi salam, tidak perlu menunggu balasan. Karena kapan ada balasan? Yo, nak kesuki lari dia. Jadi dia mendengar. Kemarin saya terangkan bahwa innal abda idza udiya fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, ini Bukhari Muslim riwayatkan, lalu sahabatnya berpaling pulang hatta yasma'u qur'ani alihi, sampai mendengarkan suara sentakan sendal-sendal mereka di atas pengantarnya. Jadi suara sendal saja dia dengar. Pemahamannya adalah suara motor juga dia dengar, suara mobil juga dia dengar, suara orang bicara-bicara juga dia dengar. Maka jangan bicara-bicara yang jelek, bicara-bicara yang bagus, biar rohnya gembira. Kemudian karena dia mendengar, tidak mengapa dituntun. Karena dia dengar, maka tuntun. Sekiranya kau ditanya, "Man rabbuka?" faqul Allahu rabbi. Kalau kau ditanya siapa Tuhanmu, kau jawab Allah Tuhan. Nah, inilah namanya talqin. Tapi terserahlah, yang mau lakukan lakukan, yang tidak mau tidak usah dikritisi saya. Anaknya Rasulullah SAW namanya Ibrahim, anak dari istrinya bernama Maria Al-Qibtiyah, wafat, meninggal antara umur 3 bulan 4 bulan. Kata Rasul, nah Ibrahim, seandainya ada pertanyaan man rabbuka faqul Allahu rabbi, kau jawab nah Allah Tuhanku. Kalau kau ditanya siapa Tuhan, kalau kau ditanya wa man nabiyuka, siapa nabimu, kau jawab faqul abi, abaku, nabiku. Abah. Cuma hadis ini secara ilmu mustalah hadis itu adalah dhaif. Dhaif itu adalah lemah. Tapi menurut Ahmad bin Hanbal mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal mati muskilah, no problem, tidak ada masalah. Hadis dhaif tidak boleh dipakai kalau menyangkut tentang sanksi hukum, potong tangan, rajam. Hadis dhaif jangan pakai. Tapi kalau menyangkut tentang keutamaan beramal, hadis dhaif tetap laku. Bahkan biar bukan hadis, tapi menyangkut tentang akhlak, sopan santun, keutamaan beramal, silakan pakai. Contoh, lewat di depan orang jalan, ibu biasa jongkok, baru turunkan tangan, sambil jalan ngomong tabe. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Ada yang pernah dibaca? Hai anak cucu Adam, kalau lewat di depan orang maka jongkoklah, turunkan tanganmu sambil jalan, lalu ngomong tabe, tabe, tabe. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Mana ada? Tidak ada hadisnya kan? Tapi kenapa dilakukan?
Itu akhlak, kesopanan, adat Sulawesi. Bahkan kalau tidak tabe-tabe, si kobi kita warakan ini anak anjong, apa nu kurang ajar kamma, lalu suruki. Saya dari Mekah Ustaz, di Mekah tidak ada tabe-tabe, marahin itu akhlaknya. Di Mekah lewat di pundaknya orang, lalu suruki. Kenapa? Karena orang Mekah tina Pancasila. Indonesia, Sulawesi, Makassar Pancasila. Pancasila tabe-tabe. Tabe-tabe itulah budaya NKRI. Gitu. Coba mi lewat di depannya orang tidak tabe-tabe, tanda si kobi tahu. Tandain atau sekolah ada jadi gagampi. Tapi di Mekah tidak perlu tabe-tabe. Ya Syekh, tabe nggak ada. Tapi yang kata kebiasaan orang Arab kita tidak lakukan. Contohnya orang Arab kalau marah-marah besar usahakan merapat, baru pegang janggutnya, nampak besok sedikit. Lalu ngomong sallu ala nabi, sallu ala nabi. Dia perlu kita. Napa na campak kina semapi muskilah. No problem. Dia gak ada masalah. Coba perhatikan di Makassar. Kalau ada orang marah-marah, pegang janggunya baru besok. Karena sallu ala nabi. Kadang-kadang sallu kutumbuk kok. Beda toh. Itu Islam kalau mau dimaknai, Allah jawab pada suratul Kahfi. Meskipun air laut dijadikan tinta, tangkai pepohonan dijadikan pena, dedaunan dijadikan kertas, lalu ditulis makna-makna Islam itu, habis semua, ilmu Allah tetap. Artinya adalah jangan sombong karena secuil ilmu yang dipahami. Karena ilmu Allah itu amat luas. Betul enggak, Bu? Ada orang belum apa-apa najuk-juga makin tempat di neraka. Kan betul kalian lapar neraka. Yo, pelan-pelan saku. Yang keempat saya sampaikan anaknya 3 orang. Udah berapa nih? Yang keempat, kalau panjang umur, hari raya Idul Kurban yang akan datang, anaknya yang 3 orang itu amat bagus. Daftar namanya di masjid orang tuanya sebagai penyembelih hewan kurban. Boleh. Kan sudah putus amalnya Ustaz. Betul. Yang putus itu amal, pahala tidak putus. Lain amal, lain pahala. Pak Haji Tabri kerja kantoran, itu namanya beramal di kantor. Begitu pensiun, putus amalnya di kantor. Amalkan perbuatan, seperti putus perbuatannya di kantor, putus amalnya. Tapi gaji pensiun masih dapat, gaji 13 dapat, THR dapat. Itu namanya pahala. Jadi yang putus amal bukan pahala. Paham enggak kira-kira? Idza mata al-insan in qata'a amaluhu. Kalau mati manusia, putuslah amalnya, illa kecuali min salasin, 3 yang tidak putus. Salah satu dari yang 3 itu adalah doa dari anaknya yang soleh atau doa dari anak soleh. Beda lagi itu. Kira-kira yang mana? Doa dari anaknya atau doa dari anak? Dari anak yang soleh. Kalau doa dari anaknya, bagaimana orang yang tidak punya anak? Berarti Allah tidak adil. Bukan doa dari anaknya, tapi doa dari anak yang soleh. Jadi siapapun anak soleh, silakan doakan orang yang telah meninggal. Bagaimana bisa tahu? Model kalimatnya ma'rifah atau nakirah. Pertanyaan lagi, apa dimaksud ma'rifah, ada dimaksud nakirah? Itu pelajaran di pondok pesantren.
Jadi siapapun anak soleh boleh mendoakan orang meninggal. Bahkan sepakat ulama di seluruh dunia, tidak sah khutbah Jumat kalau khatibnya tidak mendoakan orang yang sudah meninggal. Siapa orang meninggal didoakan? Apa bapak ibunya sendiri? Bukan. Secara keseluruhan. Mesti ada kalimat Rabbi ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Tuh. Kalau tidak ada kalimat itu, salat dulu tidak sah Jumatan. Maka kurban, berkurban maksud saya, buat orang yang telah meninggal, anaknya yang daftar boleh. Tapi daging pembagiannya, anak-anaknya jangan makan, disedekahkan semua. Kan biasa kalau kita kurban panitia bawa ke kita kan, 3 kilo ke 4 kilo. Biasa kan? Yang ini jangan dimakan, disedekahkan semua. Ada 3 sembelian tidak dimakan. Telu gerek derian rei. Nomor sidi gerek koroba tomate. Anak-anaknya jangan makan. Pasar yang kabu susu. 2. Kurban nazar. Tahu nazar? Apa? Tinja. Tinja. Cocok ini. Pura mat tinja. Nak kana okar ngalatala. Una tina janan jari bayi ni burak nengku. Contoh. Makkuruba kak gajah. Wala dep. Yo sambaran na tinggal. Orang yang bernazar itu tidak boleh dia makan, mesti sedekahkan. Udah berapa, Bu? Udah 2. Yang ketiga, sembelihan dam haji, dam umroh. Tapi dam pelanggaran. Dam itu terbagi 2. Orang berangkat haji ngambil tamattu. Dam kan? Itu boleh dia makan. Itu bukan pelanggaran. Dam pelanggaran yang tidak boleh dimakan yang bersangkutan. Nah, jadi anaknya ini saya ulangi yang 3 orang. Idul kurban yang akan datang. Kalau memang memungkinkan kurban. Ramadan yang akan datang. Buka puasa niatkan pahalanya untuk beliau. Ini baktiana kepada orang tua. Jangan dilupakan itu orang tua. Termasuk terhijab rezeki anak yang melupakan orang tua. Saya kadang kalau lagi galau, rezeki tersendak-sendak, pemikiran galau, kadang ambil mobil, langsung berangkat Bulukumba. Mama bapak saya di Bulukumba, siarai kuburnya. Dan kadang tengah malam saya masuk di kuburan, biar sendiri. Ya, tengah malam masuk di kuburan saya baca Yasin di kuburnya. Karena salah satu yang membuat terhijab rezeki anak yang lupa sama orang tua. Maka anaknya yang 3 orang jangan lupa orang tuanya. Orang tua itu adalah garda terdepan mencari rezeki. Tidak peduli terik matahari, mungkin terbakar kulitnya karena sengatan matahari, tapi tidak pernah dia mengeluh untuk mencari nafkah istri dan anak-anaknya. Mungkin pernah diguyur hujan, tapi tidak mengeluh. Mungkin pernah mendapatkan kata-kata kasar di luar oleh kliennya. Orang yang ditemani interaksi, tapi dia tidak pernah ceritakan ke istri dan anak-anaknya. Karena dia tidak mau kalau anaknya dan istrinya terganggu pemikiran. Dia tanggung sendiri. Dan biasanya laki-laki begitu sikapnya. Beda dengan perempuan sebagian. Biar tidak ditanya, dia juga bicarakan. Sebagian. Sebahagian. Udah komplain lagi berceramah begini. Atau mau meneliti. Hasil penelitian itu coba survei. Perempuan paling banyak bicaranya dibanding laki-laki. Betul enggak? Jujur. Kadang suami 2 bicaranya, istri sudah 17.
Repot metu yang kalinya gana luas. Yo tidak semua, tapi kalau di survei, diteliti, ya, suami itu rata-rata sedikit bicaranya, perempuan yang banyak bicaranya. Kemudian rata-rata itu umumnya laki-laki itu sedikit bajunya, yang banyak bajunya itu istri-istri. Kalau tidak percaya, kadang suami 4 lembar, baju dinas, baju olahraga, baju tidur, baju koko. Baju kokonya itu terus. Makanya kalau dia buka bajunya tertulis di kerahnya di belakang, la haula wala quwata. Contoh. Makanya sayang ki suami itu, sayang. Kama sayang. Tanja anak pantara kama sama sinang asih tanja. Ya Allah ya Allah. Dan suami itu suka mengalah. Cuma itu perempuan Pak, rasanya itu sangat tinggi perasaannya. Buktinya, kalau suami meninggal, perempuan itu kadang pingsan-pingsan. Kenapa? Karena rasa dari dalam. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal belum pernah saya melihat suami pingsan. Pernah lihat enggak? Saya juga tidak pernah. Bahkan kalau istri meninggal kadang suami tetap aman jinjoren di rumah. Akal uru. Tapi suami meninggal, mana istri hilang tenaganya, tidak ada nafsu makannya, menangis terus bahkan pingsan. Kalau ada tamu ditanya, ibu kenapa bapak pingsan lagi, tidak dijawab pingsan. Tapi istri meninggal akal uru Raden. Ditanya, Pak kenapa ibu Pak? Maita metoni malasa, selalu migari. Oi, bukan tidak cinta, karakter. Karena laki-laki itu mengedepankan rasio daripada rasa. Kalau perempuan mengedepankan rasa daripada rasio. Tapi dibutuhkan itu rasa Pak. Apatah lagi dalam pembentukan karakter anak kecil, dahulukan rasa daripada rasio. Makanya taman kanak-kanak itu dibutuhkan dibentuk dengan rasa. Dan yang memiliki rasa ke depan, mengedepankan rasa adalah ibu-ibu. Makanya taman kanak-kanak gurunya itu rata-rata perempuan. Karena kapan laki-laki gurunya, bubar itu TK. Napa na bubar ya? Kamu suruh kiabatnya nah. Jadi kalau suami meninggal, istri pingsan-pingsan normal itu. Wajar itu. Kadang ada orang, teko ngeruk, ante kapan tidak ngaruh na burak dena motera. Iko garelak kaimu mata, dia muter dikira-kira. Anaknya nangis normal itu. Bahkan orang tua meninggal, anaknya tertawa terbahak-bahak. Lebih bagus tangkap bawa ke rumah sakit jiwa. Tahu pohon roannya. Jadi nangis itu wajar, nangis itu normal. Lalu sebagian orang larang kita nangis. Jangan nangis. Tanya bapakmu mati. Jangan nangis, kata ibu Raden lu mati. Soalnya sih kan ada hadis, pala baki jangan nangis. Menangis yang dilarang dalam hadis yang meraung. Api toto, meratap. Suami meninggal, istri meraung, jungkir. Mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Di ruangan tamu salto lagi kembali. Itu yang dilarang. Taliwa-liwana masa salto. Baru sembarang dia ngomong.
Dia bilang kok karena memang pantama ke di rumah sakit Pertamina, angapa di puskesmas Kinuera mengapai mati ini? Ke di rumah sakit Pertamina talasa ini yang dimaksud omongan tidak karuan. Jadi menangis boleh. Nah, biasa dengar enggak Bu, katanya tidak boleh kena air mata orang mati itu. Yang kayak begini-begini ini yang ngajar sih. Ya, Sayyidah Khadijah basah mukanya akibat air matanya Rasulullah. Coba Garero, Rasul nangis. Dan istrinya basah mukanya akibat air matanya Rasul. Boleh silaogi lamang kasa saisa. Nakanatena nakulle amati jene mataya. Susana itu karena. Emangnya ada air mata menetes nampati tunggang isena. Tidak ilmiah. Tidak ilmiah kan? Iyo. Bajanya nang. Orang memandikan mayat. Pernah saya memandikan mayat. Saya bilang, tambahin. Langsung ada bilang, us. Inakin aku ada us. Saya bilang, apa us? Labu kinyujeknya kayak. Dia bilang, tidak boleh bicara. Kalau bicara sambil memandikan, bicara PSM, bicara kue, bicara baju, bicara kayak ngorden. Tapi bicara, labu sekejene, nanti kan bicara, nanti tidak dibicara. Baru saya kode, us, Cina aku kato ya us. Itu airnya habis. Iya dia larang orang ngomong. Antai kan mati nanti bicara adalah labu sekejene. Astagfirullah. Dia larang orang nangis, dia larang orang bicara ketika dimandi. Lebih parah lagi, pernah saya ngisi takziah Bu. Yang meninggal itu sang suami tabrakan. Dibawa masuk, sudah tidak bernyawa. Istrinya mau loncat peluk suami, langsung ditahan sama keluarganya. Karena istrinya dalam keadaan haid waktu itu. Nah karena ibu, ngapa rekam? Itulah kejadiannya. Jangan kau sentuh suamimu, tidak boleh karena engkau haid. Rantas aku. Astagfirullah. Terpaksa kasihan tidak pernah dia sentuh suaminya sampai dikuburkan. Gara-gara lah buntung ngajar lagi. Coba merenung seandainya kejadian itu kepada diri kita. Ya, coba. Ataukah anaknya? Nauzubillah, cuma ini sekedar contoh. Kita berlindung kepada Allah. Anak atau suami lalu dilarang disentuh dalam keadaan haid. Siapa yang ngajar kayak begitu? Makanya kembali buka kitab fikih. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Yang haram dilakukan bagi orang yang haid 10 macam. Yang 10 itu tidak ada bahwa haram menyentuh mayat. Mana neraka kuburan ini? Sedikit lagi. Tidak capek ya. Tapi saya yang capek. Saya dari Maros, dari pesantren. Saya ada pesantren di Tompo Bulu, Maros. Pondok pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yaqin. Saya hanya mampir di rumah di Teguh Umar sejenak, baru ke sini. Insyaallah besok pagi-pagi saya ke Parepare untuk ceramah jam 11 siang. Udah itu balik lagi. Terakhir saya sampaikan. Wahai saudara-saudaraku yang mengaku beriman berislam, mari kita siapkan bekal untuk ke kampung abadi yang kita akan tuju. Bekalnya apa? Ada 2 sebagai kata kunci. 1, sembah Allah sesuai tuntunan. Yang kedua, muliakan sesamanya. Kapan ada orang tahu memuliakan sesamanya? Pasti orang itu tidak sombong. Minta maaf ibu-ibu. Apa kesian yang selalu mau disombongkan apa? Pangkatnya atau pangkatnya suami? Pensiun esok lusa pensiun. Mana jenderal ki, mana irjen, mana bintang 2, yang kanu tembak kita uang. Contoh ja. Yo, jangan ada yang sombong.
Semua ada masalah. Dulu boleh dikata saya tidak pernah capek ceramah di sini. Kadang berkali-kali ceramah sehari semalam. Sekarang capek. Saya bilang semua ada masalahnya. Terkadang istri saya bilang, "Pak, istirahat maki. Kalau mau ceramah di situ, mau di pesantren menghadapi anak-anak pengajian kita." Tapi saya bilang, kasihan juga orang kalau sudah kuiakan acaranya baru saya tidak pergi. Dia bilang kurangi nih Pak. Beda dulu. Dan semua pasti ada batasnya. Ibu ini yang masih cantik-cantik karena baru 40 tahun ke bawah. Masih kencang karena masih perawatan. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Betul enggak? Unatan lumani gigi. 2 goyang, 1 hampir jatuh. Biar pakai kawat gigi. Matan jaduraimu. Semua ada masalahnya. Betul enggak? Saya rasa dulu tuh malah berita. Biar lari ke lapangan kerobosi juga mampu. Ya, tapi sekarang lari ke terminal saya rasa silakan. Semua ada masalahnya. Betul enggak? Jadi jangan kasih yang ada yang sombong. Ibu cantik, harga orang lain. Ibu kaya, alhamdulillah. Jangan suka pandangan orang. Saya kadang kagum kalau ada orang berduit, orang kaya datang di rumah. Disuguhi di depannya langsung berkata, alhamdulillah, lamanya saya cari kue seperti ini. Saya bilang orang baik. Ada orang sila deki suruh itu, anuki. Gaji. Iya kan? Tapi coba kalau langsung kue lama aku kasihan cari kue begini. Apalagi orang kampung. Langsung dimakan itu suguhannya. Luar biasa itu gembiranya. Apa-apa yang pun dan orang-orang kampung memang gembira itu. Jadi biar bagaimana kita jangan sombong, kasihan. Jangan tiburui. Kekayaan tak sementara gitu. Dan banyak orang yang kalah di luar. Ni oto tasere tawaroto na nakala kita. Roto tawa taluto. Taluto ta nakalain kita baluto. Jadi ada. Apa kejagoan? Iya karena belum stroke. Kalau stroke mana bisa jago? Jangan menipu darah gara-gara keturunan nasab. Biar nasab apa? Kalau tidak ngaji, tidak sholat, sabu-sabu, anak 7, apa perampotan lupa kucing. Apa yang mau disombongkan? Na'udzubillah kita berlindung kepada Allah. Intinya kalau ingin selamat itu tadi, sembah Allah sesuai tuntunan, kemudian pakalakbir ke perang tahu. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan saya amirullah amri. Manusia biasa sering salah. Semoga kesalahan yang saya perbuat Allah memaafkan.